Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, tolong dibaca dulu doanya. Alhamdulillah, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian semua? Coba dilihat kursi kanan kirinya. Apakah ada teman kalian yang tidak masuk hari ini? Kalau ada yang tidak masuk, tolong bilang ke ibu ya. Sebelum lanjut ke materi, apakah ada yang masih ingat materi yang kemarin? Ada yang masih ingat? Benar, kita kemarin belajar tentang pembelahan sel. Ada berapa jenis-jenis pembelahannya? Iya benar, ada 3. Apa yang pertama? Ada yang tahu apa yang pertama? Yang pertama adalah amitosis. Dan yang kedua apa? Ada yang tahu? Nah iya, kamu benar. Yang kedua adalah mitosis. Lalu apa yang terakhir? Ada yang tahu? Ya, kamu benar. Yang terakhir adalah meiosis. Ada yang masih ingat pembelahan amitosis itu apa? Ada yang masih ingat? Ya, benar. Pembelahan amitosis adalah pembelahan yang secara langsung. Lalu apa yang kedua? Ada yang masih ingat tentang pembelahan? Ya, benar. Yang kedua adalah pembelahan mitosis. Lalu apa yang dinamakan pembelahan mitosis? Ya, benar. Pembelahan mitosis adalah pembelahan yang secara tidak langsung. Setelah pembelahan mitosis diawali fase apa? Benar, interfase. Lalu setelah interfase lanjut ke fase apa? Benar, fase mitotik atau fase pembelahan. Dibagi menjadi berapa fase? Ya benar, dibagi menjadi 4. Ada yang tahu fase pertama fase apa? Ada yang tahu? Ya benar, yaitu yang pertama fase profase. Ada yang tahu? Fase yang kedua itu fase apa? Ada yang tahu? Nah, iya benar. Fase yang kedua adalah metafase. Lalu apa yang ketiga? Ada yang tahu apa yang ketiga itu apa? Ya, kamu benar. Yang ketiga itu adalah fase anafase. Lalu apa yang terakhir? Ada yang tahu? Yang terakhir itu apa? Ya, kamu benar. Fase yang terakhir itu adalah telofase. Lalu setelah pembelahan mitosis ada pembelahan meiosis. Apa itu pembelahan meiosis? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, tolong jawab ya. Sepertinya sudah banyak yang paham ya. Kalau sudah banyak yang paham, tolong dibuka bukunya dan tolong dengarkan ibu. Jadi, materi selanjutnya kita akan membahas struktur dan fungsi sistem reproduksi manusia. Reproduksi sendiri adalah proses makhluk hidup untuk mempunyai keturunan. Sistem reproduksi ada pada wanita dan ada juga pada laki-laki. Karena sistem reproduksi pada laki-laki berfungsi untuk mengangkut dan memelihara sel sperma. Adapun sistem reproduksi pada wanita berfungsi untuk memproduksi sel telur yang dinamakan dengan ovum. Jadi, ovum adalah tempat berkembangnya sel sperma dan sel telur hingga dilahirkan. Nah, kita masuk pada alat reproduksi laki-laki dulu ya. Ada alat reproduksi luar dan ada juga alat reproduksi dalam. Ada berapa alat reproduksi luar pada laki-laki di situ? Ya, benar ada 2. Apa yang pertama? Ada yang tahu? Ada yang tahu apa yang pertama? Ya, benar. Yang pertama adalah penis. Lalu apa yang kedua? Ada yang tahu? Ya, bagus. Yang kedua adalah skrotum. Ya, kamu benar. Berfungsi sebagai saluran kencing dan saluran sperma. 3. Lalu skrotum ada 1 pasang. Ada yang kanan dan ada juga yang kiri. Apa fungsinya di situ? Benar, menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Lalu yang selanjutnya ada reproduksi dalam. Ada berapa di situ? Benar, alat reproduksi laki-laki ada 3. Yang pertama ada testis yang berbentuk bulat telur dan sepasang. Berfungsi untuk menghasilkan sel sperma dan hormon testosteron. Baik, waktu ibu sudah mulai mau habis. Memberikan soal, tolong kerjakan. Baik, ibu sudah koreksi semuanya. Jika kalian sudah paham, tolong dibaca doanya. Alhamdulillah, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.